Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiani, NPM 2010-1094. Di sini saya akan meresensi tentang hukum dan moral, mengulik ulang perdebatan positivisme hukum dan teori hukum kuadrat menurut Hart dan Fowler. Dasar pemikiran dari konteks awal akhirnya perdebatan ini antara Hart dan Fowler adalah mengenai penerapan hukum di masa Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, Nazi Jerman memiliki sistem hukum yang tersendiri dan dianggap penerapannya sangat keji dan tidak manusiawi di kalangan negara-negara lain. Nazi menerapkan sistem dengan dasar fasisme dan nasionalisme, di mana hukum itu didasarkan pada semangat kebangsaan, Arya, dan nasionalisme fasis ala Nazi. Semua hukum dilakukan untuk kepentingan nasional Nazi. Meskipun dalam hukum tersebut banyak terdapat hukuman yang hirau akan kemanusiaan, pembunuhan, kerja paksa, menawan tawanan perang, penyiksaan, pembakaran, hingga pemusnahan etnis atau orang yang dianggap berkhianat dan bukan bagian dari bangsa Arya Nazi, serta orang yang tidak mau tunduk dan patuh dengan kepentingan nasional Nazi. Menurut Hart, pada mena tersebut, Hart itu berpendapat bahwa tindakan-tindakan ini meskipun dianggap tidak manusiawi adalah sah menurut hukum. Penjelasan ini lebih rinci dijelaskan Hart karena otoritas hukum haruslah dibuat oleh otoritas tertinggi di suatu wilayah. Kemurnian hukum juga akan muncul jika otoritas tersebut tidak tercampur dengan otoritas lainnya, baik yang tampak jelas maupun yang abstrak, dan hidup pada dunia kolektivitas masyarakat atau moralitas. Bagi Hart, hukum memiliki kedaulatan hukum negara atau wilayah di mana sebuah sistem berlaku pada wilayah dan sistem negara tersebut. Karena pada dasarnya, hukum adalah ketetapan yang ketika seseorang telah berada pada zona hukum, suatu negara berarti telah berkomitmen pada sistem dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini menjadi salah satu cara negara bisa menerapkan hukum dan kedaulatannya tanpa harus menerima pandangan dan intervensi negara dan hukum asing dari luar wilayah negara tersebut. Tanpa menomorduakan aspek-aspek lain, satu-satunya cara agar pelaku atau pelanggar hukum bisa ditindak secara hukum adalah melalui undang-undang yang ada. Undang-undang merupakan produk yang terlahir dengan kesepakatan yang sama dengan kesamaan posisi bagi semua masyarakat. Tidak ada satu unsur pun yang boleh merubah hukum demi terlaksananya hukum murni di suatu wilayah. Kemurnian hukum adalah ketika pelaksanaannya tidak tergantung pada situasi dan keadaan yang mampu mengintervensi kekuatan dan wibawa hukum. Menurut Hart, hukum itu sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi hukum itu sendiri. Mempertahankan aspek lain selain hukum tidak hanya dapat menjadi masalah buruk secara intelektual, tetapi juga dapat mendorong individu atau masyarakat untuk mempertanyakan atau bahkan menolak untuk mematuhi sebuah hukum. Pada hakikatnya, hukum tidak bermoral dan tidak ada moralitas dalam hukum bagi Hart. Hukum yang didekatkan dengan moral akan cenderung membawa hukum pada tujuan yang buruk. Keberadaan hukum yang dalam penegakannya selalu tertahan dengan moralitas bisa meningkatkan semangat individu atau masyarakat untuk mematuhi secara membabi buta dan hanya dipakai untuk tujuan-tujuan yang tidak bermoral. Keberadaan moral bisa menjadi alat penguasa atau sekelompok orang bisa lepas dari hukum. Moral yang dijadikan alat untuk memerangi hukum pada dasarnya adalah sebagai alat untuk memerangi moral tersebut. Dengan memberi dalil-dalil yang secara tidak langsung menjatuhkan wibawa dan kedaulatan hukum, sehingga memunculkan pemahaman jika hukum haruslah dipisahkan dari segala bentuk aspek di luar hukum, termasuk moral. Melihat teori ini, Hart melihat bahwasannya moralitas yang dianggap sebagai hukum akan memiliki nilai yang berbeda di antara pemimpin pemerintah yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam penegakan hukum. Akan terjadi kerusakan hukum yang besar, di mana validasi hukum akan kalah dengan perspektif pemimpin yang akan menegakkan hukum. Hukum haruslah sesuai fakta hukum, sedangkan moralitas hanya sebagai norma yang hanya diakui di kalangan masyarakat dan bukan bagian dari penegakan hukum karena tidak tertulis dan dikodifikasi sebagai aturan menjadi sebuah undang-undang. Menurut Fowler, pandangan ini kemudian dibantah dengan perspektif Lon Fowler. Fowler memiliki argumentasi lain mengenai sistem hukum dan penegakannya. Bagi Fowler, Hart terlalu cepat mengakui bahwa tindakan tidak manusiawi atas dasar hukum itu
sah, dan diperbolehkan. Menjadi catatan penting dalam argumentasi Faller adalah untuk mencapai tujuan hukum yang baik, tidaklah dengan melalui hukum yang benar. Pada argumentasi ini, Faller berpendapat jika Nazi Jerman memiliki tujuan yang tidak bermoral dan manusiawi, justru hukum yang berlaku di Nazi Jerman dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak bermoral. Faller menekankan pada pentingnya keberadaan sistem hukum yang memungkinkan manusia untuk mengatur interaksi mereka satu sama lain dengan mengacu pada aturan, sehingga kemanusiaan bisa terjalin dengan baik dan berujung pada padunya antara hukum dan moralitas yang digunakan dengan cara yang benar dan sah. Hukum yang dimaksud Faller adalah hukum publik yang jelas, tidak kontradiktif, proskriptif, dapat diandalkan, mungkin untuk mematuhi, dan diterapkan sebagai hukum yang seharusnya dijalankan. Bagi Faller, penyimpangan prosedur sistematik di mana Nazi sangat melanggar prinsip-prinsip hukum yang bertujuan pada penerapan kemanusiaan dan moralitas. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip moralitas yang mana menurut Faller tujuan hukum adalah mencapai tingkat moralitas yang mana menurut Faller moralitas yang tinggi. Sangat tidak mungkin moral lahir dari sistem hukum yang tidak melihat pada sisi moral, malah melainkan memisahkan diri dari moral itu sendiri. Karena pada kenyataannya argumentasi Faller menunjukkan bahwa keberadaan hukum Nazi secara sepihak dapat dikatakan sebagai hukum yang ilegal. Argumen ini dia bangun karena pada sistem Nazi terdapat penyimpangan, termasuk penggunaan secara luas atas undang-undang untuk tindakan yang tidak bermoral, termasuk pembunuhan massal yang sah, peraturan dan perundangan-undangan rahasia, dan campur tangan politik dengan lembaga peradilan yang sedemikian rupa sehingga interpretasi dan penerapan hukum menjadi tunduk pada keinginan pemimpin tanpa ada dasar hukum yang baik dan benar. Mengingat penyimpangan ini, Faller secara pasca pengadilan Nazi dapat secara sah menolak untuk menghindari akibat hukum atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan di bawah warna hukum Nazi. Ketidakmanusiawian itu menjadi dasar yang dapat digunakan untuk menolak semua dalil-dalil hukum dan penerapan yang ada di Nazi. Ketidakmanusiaan itu lantas merupakan bentuk hukum paling buruk yang ada karena sama sekali tidak mencerminkan nilai hukum yang murni dan mencerminkan mengapa hukum itu dibuat dan mengapa hukum itu ada. Pendapat Faller ini terkait dengan teori hukum umumnya. Menurutnya, sistem hukum tidak didasari pada perspektif pemimpin secara internal, belaka, dan tentang apa yang dianggap sebagai perangkat hukum yang sah, melainkan oleh orientasi yang dibagikan oleh para pejabat dan subjek hukum yang sama-sama mengatur interaksi mereka satu sama lain dengan cara yang menampilkan kesetiaan pada prinsip-prinsip legalitas. Faller menyebutnya sebagai moralitas internal hukum. Pada hakikatnya, antitesis yang ditawarkan oleh Faller adalah moralitas sebagai tujuan dan landasan dari adanya hukum. Keberadaan hukum haruslah sesuai dengan moralitas, dan moralitas tidak bisa dilepaskan dari hukum. Lalu, bagaimana pendapat tentang perdebatan ini? Perdebatan ini memberikan gambaran mengenai pemaknaan hukum pada konteks hukum yang sebenarnya. Kedua pemikiran ini lebih kepada bagaimana hukum yang dipahami didasari pada dua filsafat yang berbeda, di mana positivisme hukum dan hukum alam mengambil peran dalam memandang hukum. Positivisme hukum ini dikemukakan oleh Hart, sedangkan hukum alam dikemukakan oleh Faller. Kedua pemikir ini dinobatkan sebagai pemikir yang produktif dan merupakan pentolan dari kedua filsafat hukum tersebut, meskipun mereka bukan orang yang pertama sekali memperkenalkan pemahaman ini. Sebenarnya, positivisme hukum merupakan aliran yang bersifat jurisprudensi analitis. Artinya, filsafat ini mencoba memaknai arti penting dari apa itu hukum. Meskipun banyak pemikir yang beranggapan jurisprudensi analitis ini semakin kabur pemaknaannya, namun belum ada pemikir yang mampu menjelaskan sejauh mana filsafat ini kabur dan dari tujuan asalnya. Filsafat jenis ini dikembangkan oleh pemikir hukum pada abad ke-18 dan 19 seperti Jeremy Bentham dan juga John Austin. Sedangkan hukum alam adalah jenis filsafat yang menitik beratkan pada hak kodrat manusia. Sejarah hukum alam tidak terlepas dari adanya pemikiran penggunaan akal manusia yang akan bermanfaat bagi banyak orang. Keterkaitan dengan hukum dan adalah hukum merupakan produk akal manusia yang harus bisa dimanfaatkan oleh manusia dan berguna untuk manusia.
untuk mencapai hak kodrat manusia itu sendiri. Sedangkan moralitas adalah salah satu kodrat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan itu telah ditugaskan banyak kitab-kitab suci seperti Perjanjian Lama dan Baru serta sebelumnya pada kitab-kitab Yunani kuno. Bahkan di beberapa buku disebut juga sebagai filsafat Romawi kuno, dikarenakan filsafat ini banyak secara simultan muncul di berbagai negara. Lalu pendapat saya tentang keterkaitan hukum dan moralitas itu, hukum tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan etika, sehingga kualitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas moral. Di sisi lain, moralitas juga membutuhkan hukum karena moralitas akan berada di awang-awang jika tidak diungkapkan secara jelas dalam masyarakat dalam bentuk hukum. Jadi hukum dapat meningkatkan dampak moralitas. Misalnya menghormati orang lain adalah prinsip etika penting. Tapi tidak semua etika perlu diterjemahkan ke dalam bentuk hukum, karena hukum juga harus dibatasi untuk mengatur hubungan manusia yang relevan. Bahkan moralitas dan hukum tidak selalu berkaitan, karena ada hukum yang berlaku yang bertentangan dengan etika dan karenanya harus ditolak. Meninggalkan moral dalam berhukum sama saja dengan hukum kehilangan ruhnya. Dari sudut pandang sejarah, dapat disimpulkan bahwa hukum dan moralitas secara inheren bukan dua hal yang terpisah, tetapi merupakan dua aspek yang disatukan dalam hukum Tuhan yang Maha Kuasa. Terlihat contohnya dalam konsep hukum Islam, hukum Yahudi, dan hukum dari kepercayaan kanonik. Menurut Selznick, bahwa hukum itu berkaitan dengan usaha-usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu yang hidup pada atau di dalam masyarakat. Ada 4 macam pola hubungan hukum dan moral itu sendiri, yaitu 1. Bahwa hukum adalah sebuah bagian dari satu sistem ajaran yang ada pada moral, bahwa hukum adalah bagian dari moral manusia yang diintegrasikan ke dalam aturan yang diambil dengan konsensus yang ada dan hidup di masyarakat. Yang kedua, bahwa hukum itu diturunkan dari prinsip-prinsip atau aturan-aturan moral umum. Dengan kata lain, hukum adalah evolusi dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku di mana dan melampaui batas-batas budaya yang berbeda. Ketiga, bahwa ada peralihan di antara norma hukum dan norma moral. Ini berarti bahwa ada bagian dari tingkah laku manusia yang sama-sama diatur oleh kedua norma tersebut. Yang keempat, tidak ada hubungan antara hukum dan moralitas, karena dua alam ini bukan hanya dua hal yang berbeda, mereka adalah dua aspek yang berbeda. Perbedaan atau pemisahan hukum dan moralitas dapat digambarkan dengan diagram dua lingkaran tanpa titik kontak. Satu lingkaran adalah moral dan yang lainnya adalah hukum. Dalam melihat hukum dan moral juga tidak terlepas dari pandangan Hart, menegaskan bahwa antara hukum dan moralitas memiliki kebutuhan yang lengkap atau memiliki banyak hubungan pemahaman keragaman itu penting, tetapi tidak semua hubungan terlihat jelas. Hart mencoba mendemonstrasikan dan mengevaluasi alasannya. Sudut pandang ini, menurutnya tidak ada alasan diberikan untuk menunjukkan bahwa hubungan mutlak konsisten, bahkan jika mengenali bahwa beberapa aspek dari argumen yang diberikan fakta konsisten dengan fakta tertentu dapat ditemukan di sistem yang legal. Hart mengakui bahwa keadilan, hukum, dan moralitas mempunyai hubungan yang sangat dekat, atau dengan kata lain saling berkaitan satu sama lain. Mungkin hanya untuk itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.